Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Karatua Creator. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat drop down list secara bertingkat. Artinya bahwa kalau misalnya kita menampilkan sebuah kabupaten, maka akan secara otomatis akan menampilkan kecamatan yang ada atau yang masuk pada kabupaten tersebut. Atau ini juga bisa kita menggunakan nama barang ya. Hanya saja pada drop down list bertingkat ini saya bikin fleksibel mungkin, bahwa tanpa kita mengganti name rank atau yang lainnya, ini semua akan berjalan secara otomatis. Ini bisa saya perlihatkan seperti ini ya. Kalau misalnya saya hapus, maka ini juga akan secara otomatis hilang ya. Dan kalau misalnya di sini kita menggunakan simbol atau misalnya karakter dolar, di sini mungkin karakter kuadrat, karakter dan karakter bintang, ini juga akan secara otomatis, dan ini juga yang ditampilkan akan otomatis. Dan yang ditampilkan misalnya ini dolar, maka yang ditampilkan itu adalah semua bagian yang ada pada dolar ini. Kemudian ini kuadrat, maka yang dimunculkan juga adalah seperti ini. Artinya bahwa ini saya akan buat se-fleksibel mungkin, supaya ketika ini diganti, ini juga akan terganti, dan ini juga akan terganti, kemudian ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, bagaimana penggunaan seperti ini? Jadi untuk kita membuat drop down list bertingkat seperti ini, saya menggunakan dua rumus, yaitu saya menggunakan formula transpose dengan menggunakan logika if ya. Nah, bagaimana penerapan rumusnya? Oke, saya masuk dulu di data validation ya. Saya hapus dulu rumusnya. Nah, oke. Saya clear saja ya, sorry. Nah, sekarang saya ini hapus lagi yang ini. Nah, kemudian ini juga saya hapus. Oke. Kemudian ini juga saya hapus. Mari kita perhatikan ya teman-teman, supaya Anda paham dengan penggunaan ini. Misalnya di sini nama kabupaten itu Kabupaten Buton. Kemudian Kabupaten Buton Selatan. Kemudian Kabupaten Buton Tengah dengan kota Bau-Bau. Nah, kemudian untuk saya munculkan di sini, sebenarnya Anda bisa langsung menggunakan seperti ini ya. Ini juga bisa seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa ya. Tetapi ini gampang dihapus ya. Ini gampang dihapus. Maksud saya ketika kita bikin drop down list seperti ini tidak bisa kita hapus, ini juga tidak bisa dihapus ya. Kolom di sini juga. Hanya yang menjadi pusat untuk bisa kita rubah-rubah itu adalah di nama kabupaten, atau bisa kita rubah sebagai nama barang di sini ya. Ini tinggal kita sesuaikan saja sebentar. Nah, sekarang untuk menampilkan data ini ke sini, karena ini adalah data vertikal, maka saya harus rubah ke data horizontal. Caranya gampang ya, tinggal kita blokir seperti ini. Kemudian kita munculkan dulu formulanya sama dengan transpose ya. Transpose. Kemudian kita blokir. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita gunakan CSE, Control Shift Enter. Maka akan secara otomatis dimunculkan. Inilah penggunaan rumus transpose ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini saya hapus, tidak bisa ya. Saya hapus, tidak bisa. Nah, tidak bisa saya hapus. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini ya, pas ya, sudah. Jadi ketika di sini kita hapus, maka akan secara otomatis juga di sini akan terhapus. Kemudian yang ini kita akan menggunakan validasi data ya, data validation. Jadi kita masuk di data. Kemudian di sini ada data validasi, pilih di sini list. Kemudian source-nya itu, source yang ini adalah, tinggal kita blokir yang ini, blokir seperti ini. Kemudian oke.
maka akan secara otomatis dimunculkan. Jadi ketika di sini misalnya kita sebut barang A, di sini barang B, barang C, barang D, akan dimunculkan secara otomatis. Kemudian ini juga akan berubah secara otomatis. Oke, saya kembalikan dulu ya. Nah, save dulu. Kemudian, nah ini yang merupakan pokok utama pembahasan kita ya. Bahwa ketika saya munculkan buton, maka akan yang ditampilkan itu adalah Wabula sampai Kapuntori. Kemudian ketika buton selatan yang dimunculkan Siompu sampai Sampolawa dan seterusnya. Begitupun buton tengah atau Kota Bau-Bau. Jadi kita gunakan rumusnya seperti ini. Berarti karena ini kita menggunakan data validasi, maka harus karena kita menggunakan drop down list, maka kita masuk di data validation. Kemudian di sini list. Setelah itu source-nya ini kita menggunakan rumus logika. Oke. Supaya menggampangkan kita, jangan dulu kita gunakan di sini ya, kita bikin di sini. Kita buat di sini. Sama dengan kita menggunakan rumus logika jika dalam kurung, jika sel H4 sama dengan B4 ya. Jika ini sama dengan yang ini, H4 sama dengan B4, maka yang dimunculkan titik koma ya. Yang dimunculkan adalah data ini. Oke. Kemudian titik koma. Ini kita tutup dulu ya, kita tutup dulu. Nah, kemudian if lagi. If dalam kurung, tutup kurung. Nah, kemudian kita bikin lagi seperti tadi. Jika ini sama dengan yang C4, maka yang dimunculkan adalah ini. Oke. Titik koma lagi. If dalam kurung, tutup kurung. Oke, bisa dipahami ya. Jika ini sama dengan yang ini, H4 itu sama dengan D4, maka yang dimunculkan titik koma data ini. Oke, titik koma lagi. If dalam kurung, tutup kurung. Simpan lagi di sini. Data ini sama dengan yang ini, maka yang dimunculkan adalah data ini. Kemudian tutup kurung. Selain dari itu adalah, nah seperti ini ya. Sorry, bukan titik kurung ya. Titik koma, selain dari itu titik blank seperti ini. Oke. Maka ini value ya. Value kenapa? Kalau misalnya saya enter pakai Ctrl Shift enter, yang dimunculkan adalah kudo. Sebenarnya ini adalah rangkaian data ya. Oke. Saya anggap seperti ini saja. Jadi kemudian yang ini kita copy. Data ini kita copy, Ctrl C. Kita masukkan di sini data validation list, kemudian paste. Oke. Nah, ketika saya pilih buton, maka yang dimunculkan adalah Wabula, Pasar Wajo. Yang ini kalau saya munculkan buton selatan, yang dimunculkan itu adalah Siompu dan seterusnya. Kemudian jika saya pilih buton tengah, maka yang dimunculkan adalah sampai Go. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita ganti dengan sebagai nama barang, misalnya barang A, barang B, barang C, barang D. Ini kita ganti barang A, barang A1. Tarik. Ini barang B1. Tarik lagi. Barang C1. Tarik. Barang D1. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa ini juga akan semua langsung berubah secara otomatis. Bisa dilihat di sini barang A, maka yang dimunculkan barang A1 sampai barang A7. Kemudian misalnya barang D, maka yang dimunculkan adalah dari D1 sampai D7. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang bagaimana kita membuat drop down list bertingkat.
Saya channel Kadatua Kreator. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, share jika bermanfaat.